Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana ni'matan katsiratan wajaba alaina an nashkurallaha li ajlin ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa qala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah lahfi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore menjelang maghrib ini kembali kita hadir dalam rutinitas kita ngaji bersama Kiai Nasri, yang pada kesempatan kali ini beliau berhalangan hadir, Bu. Jam 3:30 saya ditelepon ya untuk menggantikannya. Rada repot, cuma waktu setengah jam suruh gantiin. Ya, biasa di mana-mana Ustadz kudu belajar dulu kalau nyiap-nyiap ya. Ini langsung dadakan. Luar biasa, mau nggak mau yang namanya santri ya, sami'na wa ata'na ya. Seneng nggak seneng, susah nggak susah, enak nggak enak, kudu hadir ya. Saya teringat ada seorang Habib punya anak, ketika itu saya lupa namanya Habibnya ya. Dia berhalangan hadir, kemudian anaknya disuruh gantiin. Padahal anaknya nggak pernah ceramah, anaknya nggak pernah tampil di depan muka, ya. Bilang sama ayahnya kalau dia nggak bisa, kata ayahnya, nganga lu, nganga, nganga atau nganga, disuruh nganga, Pak. Habis itu nganga atau nganga, apa sih nganga? Mangap. Disuruh mangap, diludahin, 3 kali, ya. Langsung Pak berangkat. Sampai di sana alhamdulillah bisa ceramah, bisa menyampaikan ilmu yang didapat ya secara laduni. Laduni tahu Bu? Ilmu laduni. Ilmu yang diperoleh tanpa belajar. Ilmu yang didapat secara langsung tanpa ada wasilah kayak kita begini ya. Tahu-tahu bisa ya. Maklum anak Habib, anak keturunan Rasulullah ya. Begitu juga Rasulullah ya. Pernah juga ada sahabat yang diludahin sama Rasulullah, pinter bicara, pinter ya, menyampaikan ilmu yang didapat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak pengen nggak Pak begitu Pak? Nah, saya udahin Pak. Masya Allah. Alhamdulillah Ustadz Abbas. Ini Ustadz Abbas ini bisa hadir. Ya, kemarin disuruh sama Kiai, jangan kagak hadir antum. Kalau nggak hadir-hadir nggak punya rumah. Saya pertama kali ikut retorika dakwah di Kampung Melayu sama Ustadz Miladi
ponakan dari Kiai Nanang Kurnia Wahab. Ya. Itu sama beliau Ustadz Abbas dulu. Pertama kali pulang mondok bingung pasti dah nih. Tadi suruh ngomong, padahal kagak bisa ngomong. Jadi orang ngomong ada retorika dakwahnya, ada susunannya, ada bagaimana kita bisa menyampaikan di hadapan orang banyak. Alhamdulillah ya, ketika belajar, setelah belajar 3 bulan kalau nggak salah, disuruh untuk dapat surat rekomendasi untuk tampil di majelis sekitar rumah. Bahkan tukar-tukaran saya sama Pak Ustadz Abbas. Saya di Lenteng, Pak Ustadz Abbas belas gilirannya kagak mau dia. Ya, pertama kali saya hadir menyampaikan ilmu ya dalam rangka nyobain ilmu yang didapat dari sana di Ustazah Sofia. Dulu ada musola di situ yang sekarang dipegang sama Ustadz Muhri. Andi Zomiyah ya? Saya lupa dulu tahun berapa tuh. Ya. Jadi Ustazah Sofia ini senior saya sebenarnya. Ya alhamdulillah dari situlah mulai berkembang. Ada keinginan untuk berdakwah, ini penting. Ya. Kalau nggak ada keinginan untuk berdakwah, jangan pernah berharap untuk bisa berdakwah. Keinginan yang besar tapi diiringi oleh belajar. Jangan kemudian menganggap orang kalau pulang ke pesantren tuh ilmunya udah banyak. Belum. Ya, bisa jadi di pesantren cuma tidur, masak. Ya kan? Ya itu. Pulang ke rumah, kalau anak santri nggak mau belajar lagi, itu orang sombong namanya. Dianggapnya ilmunya sudah banyak. Maka tetap saya belajar. Ya. Sampai Quran, belajar dengan metode qiraati dan alhamdulillah bermanfaat. Ini jamaahnya nih Pak Solihin, Pak Ajis. Yang bapak-bapak belum bisa ngaji, alif Pak, Mbak Taksa, jangan malu-malu Pak. Di tempat saya itu angkatannya 40-an ke atas yang ngaji. Ya. Belum aja ketarik, pelan-pelan. Jadi kalau umpamanya nggak bisa baca, nggak bisa ngaji, ya kalau diem aja, ya susah ngaji di sini. Pak Kiai kitabnya gundul, ya, yang gondrong aja susah bacanya. Yang gondrong susah, apalagi yang gondrong. Maka saya ajarin yang gondrongnya Pak. Ya, Pak Ajis dari jilid 1. Ya, mimpat hama ma, takpat hata ta, mimdomamu matamu. Ya, jadi bapak-bapak yang belum bisa ngaji, ayo Pak kita ngaji bareng-bareng di sana. Kapan mulainya? Malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin. Ya. Bahkan malam Senin itu saya ajarin tahlil Pak. Saya kasih bukunya selembaran tahlil. Nanti tiap malam Senin bergilir. Tadi yang mimpin tahlil ini, yang mimpin doa ini, yang mimpin doa penutup ini. Itu tiap malam Senin pasti giliran kedapatan. Jadi kalau kepengen bisa, ayo bareng-bareng. Pak Solihin belum. Katanya ntar terakhir aja. Terakhir kapan? Pokoknya terakhir. Ya, gitu. Jadi untuk bisa berdakwah nggak gampang, nggak seperti kita membalikkan telapak tangan. Sama seperti hari ini Pak. Ya, ujuk-ujuk Pak Kiai nyuruh saya untuk mengisi. Lah ini kan rada susah. Ya, ada Ustadz Arif lagi. Saya pikir kenapa nggak Ustadz Arif aja. Ini baru tumben nih, ada Ustadz yang ngisi tapi ngisi maulid juga. Biasanya kan kalau udah mau ngisi maulid nggak ngisi ceramah ya. Di mana-mana yang ceramah nggak ngisi maulid Bu. Ini saya ngisi juga, emang udah kangen banget gitu pengen baca maulid gitu. Siapa tahu amplopnya 2. Double. Amplop doang isinya jangan. Ya. Nah, itu pengalaman saya. Jadi biar kita semua bisa merasakan bagaimana pentingnya berdakwah. Jadi apa yang kita dapat hari ini, sore ini, nanti bisa kita sampaikan. Ya, minimal di rumah sendiri. Minimal buat kita sendiri kita pakai. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, saya nggak seperti Pak Kiai Nasri yang nyebutin satu persatu ya, diulas namanya ya.
Kelamaan kalau saya. Ya, karena waktunya tinggal 10 menit ya. Tinggal 10 menit. Saya juga tidak bacain kitab, ya. Saya nggak bacain kitab karena saya bacain kitab yang nggak enak sama Kiai Nasri. Masa kitabnya dilanjutin, nggak ada izin. Saya pokoknya disuruh ngisi. Ya, lah ngisi apa aja terserah. Yang penting ngisi. Iya, daripada kosong. Jangan bilang daripada. Ya. Jadi ngaji juga niatnya daripada ngisi nggak ngapa-ngapain mendingan ngaji. Jangan Pak. Ya, di rumah daripada nggak ngapa-ngapain, ya mendingan ngaji. Ya, biasanya kalau begitu niatnya kuat nggak? Kagak Pak. Itu harus dihilangkan niat begitu. Pokoknya niat benar-benar pengen ngaji. Jangan dinomor duakan. Bu, dinomor duakan enak apa kagak? Enak nggak Bu? Agak enak. Ya, dinomor duakan kagak. Dalam Alfian dikatakan watani nakisun. Ada nggak tuh? Ya, watani dan yang kedua nakisun berkurang. Ya, makanya kalau yang pertama ceramah enak udah. Kalau yang kedua biasanya beda. Ya. Nah saya nih yang wansani nakisun, yang kedua kurang. Ya. Mending yang pertama. Saya kan kayak debu, Pak. Debu itu beda sama air. Kalau air dipakai terus, ntar kalau air kagak ada baru pakai debu. Baik jamaah Al-Habi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya ingin mengajak untuk merenungkan ucapan Malaikat Jibril. Malaikat Jibril pernah memberikan satu nasihat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Malaikat Jibril? Malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Ya, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahbib ma syi'ta fa innaka mufaraqun. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Jadi kalau Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi, itu khitabnya yang dituju kepada Nabi ya Muhammad. Tapi umumnya buat kita semua, apapun yang disampaikan Allah melalui Malaikat Jibril buat Nabi Muhammad, tentu juga buat kita umatnya. Kata Malaikat Jibril, ya Muhammad, hiduplah sesukamu. Ish ma syi'ta, hiduplah sesukamu. Fa innaka mayyitun, tapi ingat, kamu ini bakal jadi mayit. Kita bakalan jadi mayit. Kita bakal mati, Pak. Hidup boleh sesuka kamu, tapi ingat engkau bakalan mati. Kita semua bakalan mati. Ada yang pengen hidup terus, Pak? Bu, ada nggak yang pengen hidup terus? Kagak ada, saya yakin. Ya. Semua orang pasti bakalan mati. Cuma kita nggak tahu kapan mati kita, kapan selesai kontrak kita di dunia ini. Ya. Kita nggak tahu apa saya duluan, ibu bapak belakangan, atau ibu bapak belakangan, saya duluan. Sama juga. Biasanya kan orang kebalik ya. Sayanya di belakangin biasanya. Gitu. Tapi lihat roman wajah-wajahnya sih kayaknya duluan bapak-bapak. Dari satu. Ya. Kita nggak tahu kita kapan kita bakal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas kita bakalan mati. Tapi semua di antara kita pengennya hidup terus. Betul gak? Pasti. Dari doa setiap hari yang ibu panjatkan, pasti ngucap, ya Allah panjangilah usia kami. Betul gak? Nggak ada yang bilang, ya Allah pendekilah usia kami. Nggak ada. Semua di antara kita pasti kepengen hidup kita panjang.
Nah sekarang ada resepnya nih Bu. Saya punya resep agar kita nggak mati-mati. Ada nggak? Mau nggak resepnya? Hah? Wanipiro. Ya. Ada resep supaya tidak mati-mati. Ya. Pasti bingung resep apaan? Ini jamu apaan? Kira-kira kok bisa nggak mati-mati? Orang Allah saja sudah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul, tiap-tiap yang bernyawa pasti bakal mencicipi kematian. Jadi nggak ada yang nggak mati, pasti mati. Cuma ada resep yang nggak mati-mati. Bingung Pak Mahari, bingung. Bingung nggak kira-kira? Ya. Resep nggak mati-mati, hakikatnya mati, tapi kita seperti tidak mati. Apa resep pertama? Resep pertama berjuang. Ya, berjuang. Tanda kutip berjuangnya. Berjuang bisa buat agama, berjuang bisa buat negara. Orang yang hidupnya digunakan untuk berjuang, saya yakin dia nggak mati-mati. Walaupun hakikatnya dia mati, tapi seperti tidak mati. Contohnya, ya, Kiai Haji M. Usman. Ini jalan nih, jalan apa namanya? Kiai Haji M. Usman. Bapak kenal M. Usman siapa? Kalau Pak RW kenal ya? Kakek antum? Kakek ibu saya. Bukan kakek ibu. Ya. Kakek ibu tuh. Buyut, berarti uyut, cicit ya? Tuh. Itu namanya disebut-sebut gak? Disebut-sebut. Mau kemana Bang? M. Usman. Tuh. Mau kemana? Ngaji di Al-Hafi. Al-Hafinya mana sih? Jalan M. Usman. Selalu disebut kayak masih hidup. Orang kalau yang disebut-sebut itu seperti masih hidup. Kita yang masih hidup aja nggak ada yang sebut-sebut. Betul nggak? Ini yang udah mati kok disebut-sebut. Berjuang buat agama masih tetap hidup. Pak Karno, ya Pak Harto juga sering disebut-sebut kan? Sering. Orang dia banyak infak masjidnya, termasuk Masjid At-Taqwa. Ya, Masjid At-Taqwa yang ngebangun siapa? Pak Soeharto. Namanya kita sebut. Pak Karno, namanya juga kita sebut. Hidupnya dipakai buat berjuang demi negara. Orang yang berjuang hidupnya demi negara, demi agama, pasti disebut-sebut. Kita bilang panjang umur. Ya. Panjang umur itu maknanya apa? Orangnya udah nggak ada, tapi masih disebut-sebut. Ulang tahun, panjang umurnya, panjang umurnya. Kan kepengen panjang umur. Jadi yang disebut panjang umur adalah dia yang sudah wafat, tapi namanya masih disebut-sebut. Ya. Pak Karno, itu fotonya aja Pak, Bu. Ya, itu masih laku nggak dijual? Orang-orangnya udah kagak ada. Fotonya nih masih laku dijual. Coba deh kita sama hari foto cekrek. Lalu dibingkis dibingkai yang gede, bawa ke pasar. Kira-kira laku apa kagak? Saya jamin itu agak laku. Paling orang liatin mentolo amat ya orang, jual fotonya sendiri. Emang dia siapa? Tuh. Jadi kalau orang berjuang demi negara, berjuang demi agama, namanya akan kita sebut-sebut. Bapak kalau nyebut siapa Pak? Ya. Waliullah siapa? Hah? Nabi Muhammad pasti. Sahabat iya disebut. Syekh Abdul Qadir. Oh itu Masya Allah. Hampir tiap malam semua orang pasti ngirimin Fatihah. Setiap malam orang sebut namanya. Bahkan kita bisa 5 kali, bisa 10 kali nyebut nama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani.
Itu yang disebut panjang umur begitu, Pak. Jadi resep pertama biar nggak mati-mati berjuang. Saya nggak bisa berjuang buat negara, ya buat kampung dah. Ya jadi apaan? RT, jadi RW. Ya paling nggak disebut-sebut. Nih bangunan yang masa Pak Ismail dulu menjabat nih, musola. Musola udah ada ya? Pos kamling kayak apa kayak yang diinget-inget orang terus. Pokoknya diinget kenangannya. Ya, hidup itu kan yang penting kenangan. Masa menjabat lama tapi ada kenangan yang terindah yang orang kalau lihat pasti ingat. Orang yang kalau ngelihat pasti nyebut namanya. Panjang umurnya. Yang kedua, resepnya adalah menjadikan anak kita anak yang soleh soleha. Ini resep kedua, Pak. Kalau kepengen panjang umur, artinya hidup terus nggak mati-mati. Yang namanya pahala itu bisa didapat hanya di dunia. Terputus amal kita semua kalau sudah masuk liang lahat. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salatin. Ya. Semua terputus. Karena pahala hanya ada di dunia. Ya. Da'ad dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Jadi dunia itu adalah tempat beramal. Kita ngaji dapat pahala. Tapi ternyata ada orang yang sudah mati, sudah di alam barzah, tapi tetap punya pahala, tetap mengalir. Dari siapa? Dari anak yang soleh soleha. Kayak masih hidup, padahal sudah tiada. Kata Nabi, amalul walad amalul walid. Amal anak ya amal orang tua. Apa yang dilakukan oleh anak kita nanti akan dirasakan oleh kita saat kita berada di alam barzah. Kita akan kebingungan dihadapkan pahala yang begitu besar. Kita bilang, wahai malaikat, ini pahala siapa? Pahala kamu. Nah ini kan pahala haji. Iya. Saya kan belum haji. Iya emang. Terus dari mana? Anakmu sudah haji. Anak yang haji, orang tua mendapatkan pahala. Dia lihat lagi pahala yang begitu besar. Pahala tahajud. Kata malaikat, ini pahala buat siapa malaikat? Buat kamu. Lah, ini kan pahala tahajud. Iya. Dulu waktu di dunia saya nggak pernah tahajud. Iya, saya tahu kata malaikat. Kamu cuma bangun doang, kencing, tidur lagi. Lah terus ini pahala siapa? Pahala anakmu. Anakmu kalau malam tahajud, maka pahala tahajudnya kau dapatkan tuh. Karena anak ada sebab orang tua. Pahala yang didapat anak juga dirasakan orang tua. Kebalikannya, kalau anaknya toleh nggak soleh, ya akan dirasakan oleh orang tua. Orang tua di alam barzah gerah banget, sakit banget, tersiksa banget. Kenapa? Bisa jadi anak keturunannya nggak soleh, soleha, toleha. Ya. Anaknya masya Allah, botol banyak banget botol. Biasa kalau botol ngapain Bang Dore? Oh. Takut nyebutnya, dicekek-cekek botol. Jangan disangka anak nyekek botol kemudian orang tua di alam barzah itu tenang, nikmat, bisa ngerasain mabuknya juga. Kagak, justru disiksa oleh malaikat. Jadi amal yang soleh, anak yang soleh soleha punya pengaruh yang besar terhadap orang tua di alam barzah. Orang tua seperti hidup, nggak mati karena merasakan pahala dari kebaikan anak-anaknya. Yang kedua kata malaikat, ya Muhammad, ahbib ma syi'ta fa innaka mufarriqun. Ya Muhammad, senengilah
cintailah apa yang kamu sukai. Fa innaka mufarraqun, tapi ingat, dia pasti akan berpisah denganmu. Ya. Kita cinta dunia, silahkan. Cinta dunia, kumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Tapi ingat nanti kalau sudah mati nggak ada yang kamu bawa 1 rupiah pun. Cinta sama rumah, kepengen banget punya rumah, bikin rumah sebagus-bagusnya. Ya, rumah yang luas, ya, rumah yang di dalamnya ada kolam renang, rumah yang kalau nyapunya aja sampai sore. Berapa meter rumah tuh ya kalau nyapu sampai sore, ya, panjang banget itu. Ya. Buat sebagus-bagusnya, buat sesuka-sukanya, tapi ingat nanti kamu akan berpisah dengan rumahmu. Nggak ada yang kamu bawa, jendela nggak dibawa, pintu nggak dibawa, kursi nggak dibawa. Ya. Cinta sama istri, ya, bikin dia secantik mungkin, beliin bedak yang mahal. Ya, Bu, dibeliin nggak bedak yang mahal? Berarti kurang cinta dong. Istrinya Pak Solihin ada nggak nih? Nggak dibawa, Pak? Pinter dia. Terus pulang kampung, Bu, kalau pengen makan pempek malam ini kita ke rumah Pak Solihin. Ya, atau pengen belajar pempek sama Pak Solihin. Ya. Ingat, nanti kamu akan berpisah dengan istrimu. Ya, nggak mungkin selamanya istri itu mau nemenin kita. Istri mau nemenin kita saat kita lagi sehat. Istri mau nemenin kita saat kita masih hidup. Ya. Coba kalau sudah mati, mau nemenin, Bu? Ya, belum mati aja udah boleh ditinggal-tinggal. belum dikubur udah senang ditinggal-tinggal. Ya. Gemeter badan, kaki udah mulai gemeter. Neng, tolong apa urutin? Ya, abang urut sendiri aja, ngapa sih, Bang? Ya, mau bangun susah. Belum mati udah ditinggal, apalagi, Mak? Masya Allah, kayaknya romannya girang banget. Ya, kalau suami, Bu, gimana, Bu? Ya, sama kali Pak Ustadz. Ya. Jadi boleh mencintai apa saja, boleh mencintai siapa saja, tapi ingat kamu bakalan berpisah. Ada resepnya nih, resep lagi. Resep supaya nggak berpisah. Nah, ini jarang yang punya nih. Saya kasih tahu, Bu, supaya nggak berpisah, walaupun sudah mati. Ya, kita banyak harta karena kita cinta harta. Nanti harta kita nggak akan berpisah dengan kita. Resepnya apa? Sodakohin. Sodakohin, Bu. Semakin banyak harta yang kita miliki, kemudian juga kita infakkan, kita sedekahkan, maka nanti dia akan ketemu kita di yaumil qiyamah. Ya. Orang banyak kalau bilang sodako pada nunduk pisan ya. Ya, tadi keliling udah banyak belum dapat tuh? Ya, alhamdulillah. Ya. Ya, lumayan lah 2.000, 5.000. 1.000 itu diganjar berapa kali lipat? Bisa sampai 700. Kalau 2.000 berapa? Itu 1.400. Kalau 1.000 kok 1.400.000. Kalau kita 1.000, 700. Kalau 2.000, 1.400.000. Itu ganjaran dari Allah. Kalau goceng berapa? 3,5 juta. Kalau 10.000, 7 juta. Ada yang tadi masukin 10.000. Aduh, Bapak Tony ngitung, ya Allah. Ada juga nih gopek.
Padahal kita nggak kepengen kan, pengennya nggak berpisah dengan harta yang kita miliki karena cintanya kita. Tapi ternyata kita mikir-mikir. Ya. Jumatan, Bang Dore bawa duit gak Jumatan? Bawa, alhamdulillah. Kalau lagi inget, kalau lagi harusnya diinget. Tahu ke masjid, punya duit banyak, warnanya masing-masing ada. Abu-abu, hijau. Apaan? Nyari yang peredan. Oh, yang peredan. Dipilih hijau, abu-abu, merah, biru. Itu juga nyarinya yang ini yang lecek ya. Nyarinya yang lecek ya, saya yakin itu nggak mungkin milih. Kalau merah nggak lecek. Tapi kalau mamanya merah lecek nih, ada 2000 yang baru, wangi lagi. Kira-kira milih yang mana tuh? Tuh, ada ulama yang bilang gini, ternyata orang kalau begitu cinta sama dunia, lihat kalau dia ngasih infak, kalau dia milih itu duit, berarti dia begitu cinta banget sama dunia. Dibuka dompetnya kan macam-macam, dicari-cari, ada nyempil satu lecek, 2000 lecek, pasti yang diambil itu. Ya. Dulu kan juga ada peristiwa sampai viral itu. Seorang yang kepengen infak tapi dia milih ini, ya, dia masukin ke tangannya ke saku, ya, kayaknya romanya tuh jari tahu mana yang 2000, mana yang 10.000, mana yang 50.000, mana yang 100.000, diambil yang 2.000 dimasukin, ya, dimasukin. Ya, tapi baru dimasukin, ya. Kemudian ada orang nyolek dia, Pak, ngasih 100.000. Lah itu kaleng udah kesana dibalikin lagi, dia ngasih. Dia pikir tuh yang belakang ngasih 100.000, yang belakang bilang, Pak mohon maaf itu duit Bapak jatuh tadi. Duit Bapak jatuh waktu ngambil 100.000, saya kasih ngapa Bapak nyombokin langsung. Astagfirullah, 100.000 dia liatin aja itu kotak. Saking cintanya sama dunia. Jadi kalau nggak pengen berpisah dengan dunia, kalau nggak berpisah dengan harta kita, maka banyakin sedekah. Ya. Pak Solihin udah lihat belum di grup Fathul Hidayah? Siap-siap, alhamdulillah. Ya, pondok kami lagi butuh buat bayar tukang, Bang Dore, belum ada sampai ginari. Tukangnya udah pulang, besok baru bayar. Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi kalau kepengen nggak berpisah. Cinta istri, cinta anak. Bagaimana supaya istri sama anak-anak kita besok tidak berpisah dengan kita? Jadikan istri dan anak-anak kita ahli surga. Ya, pasti bakalan ketemu. Itu resepnya. Ya. Kata malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir kata malaikat Jibril, i'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bih. Ya. Silahkan perbuat apa yang kamu sukai, kerjakan apa yang kamu inginkan, yang kamu sukai. Tapi ingat, kerjaan kamu nanti akan dibalas oleh Allah. Ya. Orang kalau tahu perbuatannya akan dimintai pertanggungjawaban, biasanya takut. Ya, takut dia. Lihat pejabat-pejabat kalau udah KPK datang, gerah minta ampun. Padahal AC begitu dingin, kipas angin nyala, tapi tetap aja gerah. Kenapa? Karena takut. Ya. Sama, jangan disangka orang ceramah itu nggak takut. Ya, apalagi kagak punya materi, apalagi nggak punya amalan, tambah takut, tambah derdek. Dulu saya begitu, Pak.
Pak RW udah saya kasih amalannya, nggak tahu dijalanin apa kagak. Alhamdulillah. Pertama kali saya ngomong kagak bisa nyebut kakek saya. Saya bingung, Masya Allah ini ngomong susah bisa. Besok malam itu saya berdoa, ya Allah, gimana ini? Besok paginya ke rumah ketemu Ustaz Abbas tuh. Sama Zuki mau nggak kalau ketemu Kiai Asirat di mana di Bogor? Saya mau bawa duit anak yatim. Ya dah saya ngikut. Nah, sampai sana saya ceritain saya mondok di sini. Permasalahan saya pulang dari pondok kagak bisa ngomong. Susah ngomong Kiai. Gampang itu mah. Beliau kayak dokter aja, langsung tulisin seret baca nih ya. Amalin insya Allah bisa ngomong. Pengennya sih yang mangap cepet. Ini kan kalau ngamalin dulu, baca dulu. Ya. Alhamdulillah tuh abis dikasih sama beliau sebulan kemudian setiap kali saya bikin materi titik komanya terbayang di sini kayak di monitor gitu, udah kebaca ya. Ada yang sudah saya kasih tapi alhamdulillah mahar sampai 2 juta. Agak bercanda. Pokoknya maharnya kalau dia mau ngaji di Fathul Hidayah saya kasih ya, kalau ngaji di Fathul Hidayah saya kasih. Saya tulisin ya di papan tulis tuh kayak Pak Gomat tuh ya. Soalnya ada yang nanya, Ustaz saya kalau ngomong nih mimpin tahlil kagak bisa ngomong, susah ngomongnya. Iya ntar saya kasih langsung saya tulisin itu. Syaratnya ngaji di sana. Kalau di sini nggak enak sama Kiai Nasri ya enggak. Ini wilayahnya Kiai Nasri nih ya, lapaknya Kiai Nasri nggak boleh ganggu. Kata Bang Dore, aduh syaratnya berat amat sih, gaji kowe ke sono sama hari, aduh gue udah berhenti lagi. Masuk lagi lah kalau kepengen. Dulu sempat saya mau kasih nggak jadi. Itu baru 1 Pak. Terus saya kesana lagi ke Kiai Sirot lagi, Kiai saya masih susah nih lagi. Ternyata yang dikasih laduni, ilmu laduni. Itu yang kalau dibaca asarnya nanti keluar ya. Materi nggak usah pakai dipelajarin, saya nggak pakai pelajarin lagi materi, cukup ditulis dikit, lihat oh udah selesai, nanti akan keluar sendiri ya. Itu lebih mahal lagi Pak maharnya. Ustaz pakai mahal, saya mau langsung ke sana silahkan. Alhamdulillah rata-rata yang dibawa sama Ustaz Abbas punya pesantren ya. Pak Abbas sendiri yang belum punya. Pak Abbas sendiri yang belum punya. Orang bilang dia bengkel Pak. Kalau bengkel kan gitu ya, mobil masuk diketok sama dia, dirapin pulang. Dia kagak punya mobil, cuma bisa ngetok doang ya. Jadi mana Pak Abbas? Ini Ustaz apa? Yang sini bukan yang sini nih Ustaz Antum yang 200 meter tanahnya yang Anda pertama dikasih ke situ tuh. Itu juga gitu, saya ke situ dia lagi ngebangun. Saya tanya amalannya apa? Udah lo ke Kiai Sirot aja sono tuh, ke Kiai Sirot. Bahkan yang belum punya anak asal di bawah 40 umurnya bawa ke sana Bu, pulang insya Allah ya. Belum masa pulang langsung ngandung. Ada yang 10 tahun, 15 tahun dibawa ke sana, alhamdulillah dapat setahun 2 tahun punya anak. Tapi juga kalau diinepin seminggu di rumah Bang Dore juga nggak jadi. Udahlah. Saya kesel sama teman saya tuh. Teman saya bilang gini, di depan saya ada perempuan belum punya anak juga. Neng, lu belum punya anak? Iya. Bener belum punya anak? Iya. Ya udah ke rumah aja seminggu ntar insya Allah. Berarti saya kesel, saya keplak kepalanya. Sekata-kata. I'mal ma syi'ta fa innaka majziyun. Apa yang kita kerjakan di dunia nanti akan dibalas sama Allah. Kebaikan akan dibalas pahala, keburukan akan dibalas dosa. Memang dosa nggak kelihatan Bu. Yang membuat kita malas bikin kebaikan karena dosa pahala tidak ditampakkan. Ketika kita melakukan dosa, ya siksa nggak di
diperlihatkan oleh Allah. Itu yang membuat kita jadi ujian, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena memang dunia itu bukan tempatnya pahala, tempatnya amal. Andai kata dunia dijadikan tempatnya amal, nggak muat. Sholat qobliyah subuh pahalanya apa? Dunia dan isinya. Kalau ditaruh sini, muat kagak? Kagak muat. Begitu juga siksa. Ya. Maka tempatnya dunia itu hanya kebaikan. Ya, darul amal. Pokoknya kita ngamal. Ibarat main arisan nih, dunia itu kita naruh terus. Kapan ngambilnya? Kapan dapatnya? Nanti di alam jaza. Ya, di alam barzah baru tuh kita panen. Ya, kita kerja dulu, gajiannya kapan? Tar di alam barzah baru kita gaji. Ya. Nah ini kalau kita pahami, insya Allah kita akan jadi orang baik. Ya, selama ini kita kurang baik karena kurang paham agama, makanya disuruh ngaji, jangan mancing baik. Lah, ngajinya hari Sabtu. Bani Israel dulu hari Sabtu bukan dipakai buat ngaji, buat mancing. Tuh. Buat mancing. Udah dikasih tahu oleh Nabi Musa, jangan mancing, jangan nyari ikan. Hari Sabtu kudu ngaji. Di mana Kiai Nasti? Coba-coba ada mancing. Kunu kirodatan khosiin, kata Allah. Jadilah kamu monyet-monyet yang hina. Berani gak kira-kira nih Pak? Kata Ustaz Marzuki, kalau hari Sabtu mancing gue jadi monyet nih. Saya pernah ngomong gini, yang tukang mancing marahin saya depan istri saya. Ya, Bu, bini ibu kira-kira ngapa kalau ngomong? Mesti bang mancing doang jadi monyet. Ya. Gitu. Ya coba dah. Ya, di zaman Nabi Musa, alhamdulillah kita Nabi Muhammad. Salah satu kelebihan Nabi Muhammad itu luar biasa, bahwa umatnya melakukan dosa itu tidak langsung diazab, bahkan tidak langsung ditulis juga. Nunggu sampai 6 jam. Ya, 6 jam kan masih enak kita. Ya, Bang Dore ngomongin Pak RW. Belum 6 jam langsung paranin Pak RW. Pak RW ngapa minta maaf? Lah ngapa minta maaf? Tadi saya ngomongin Pak RW, ya maafin ya. Lah kok bisa? Iya, belum 6 jam. Belum 6 jam. Pokoknya kalau belum 6 jam punya kesalahan buru-buru. Tapi kalau sudah lewat 6 jam dicatat. Tapi kalau udah dicatat kita minta ampun sama Allah, diampuni. Itu enaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan nabi-nabi terdahulu. Nabi terdahulu ternyata coba perhatikan, umatnya itu mati malah didoain oleh nabinya. Percaya nggak saya ngomong gini? Kenapa Nabi Muhammad nggak malah didoain, tapi umat terdahulu justru didoain. Contoh satu, Nabi Isa. Nabi Isa itu seorang nabi yang sabar, ikhlas, pasrah, nggak pernah marah-marah. Ya, tapi dia paling nggak suka kalau ada istri yang ngomelin suaminya. Mohon maaf. Ini Nabi Isa ya, umatnya Nabi Isa. Dia paling nggak seneng tuh kalau ada istri yang ngomel-ngomel lakinya. Kira-kira ada nggak di sini? Banyak. Berarti nggak ditemenin sama Nabi Isa. Hah? Dia pulang. Mau ngomong apaan sih lu? Takut. Jadi ceritanya begini, ada seorang perempuan, ya, seorang laki-laki, ya taruhlah kayak usianya kayak Bang Dore begini nih. Soalnya nggak muda, nggak tua juga, ya, sedang, tapi juga nggak ganteng juga. Lu ngeliatin banget lagi. Nah, suatu hari nih perempuan kenalan sama anak muda, ganteng, kaya. Kira-kira milih mana? Muda yang kaya, Bang Dore. Muda yang kaya. Ya. Kemudian dibawa kabur setelah kenalan, akhirnya seneng nih pemuda, dibawa kabur naik kuda. Lah suaminya yang ngejar. Lah itu istri saya kok dibawa kabur, dikejar-kejar-kejar sampai ketemu Nabi Isa.
Kata Nabi Isa, ada apa ini kamu kejar-kejaran? Wahai Nabi Allah, itu istri saya. Akhirnya di stop tuh yang pakai kuda. Ya, ditanyain nih yang perempuan, bener nggak nih? Ini suami ibu? Ya kagak lah, masa begitu jadi suami saya. Saya cantik begini, muda ini nggak ada yang lain. Ini loh, suami saya ini yang nunggang kuda. Ya dia protes. Enggak, wahai Nabi Isa, saya suaminya, dia bohong. Ya, akhirnya tanya, benar Bu, itu suami ibu, bukan suami saya yang ini. Kata Nabi Isa, sekali lagi Bu, saya katakan jujur. Kalau ibu jawab jujur, saya doain ibu panjang umur. Tapi kalau ibu berbohong, maka ibu saya doain mati. Nabi Isa tuh. Benar, ini suami ibu, bukan suami saya yang ini. Langsung Pak mati. Langsung mati. Tuh Nabi Isa. Berarti yang ngebunuh ya umatnya terdahulu, nabinya ngedoain mati. Nabi Nuh umatnya begitu juga sama. Karena susah diajak ngaji hari Sabtu mau aneh mancing. Susah nih ya Allah, susah udah. Ya udahlah. Hancurin aja, binasain aja. Nabi Lut juga begitu. Ya udah kamu bikin perahu, mati kan semuanya. Karena apa? Proposal nabinya kepada Allah. Tapi Nabi Muhammad tidak. Kita melakukan dosa, ditunggu sampai 6 jam, tetap masih melakukan dosa, didoain agar diampuni Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa. Terima kasih doanya. Mohon maaf manakala ada kekurangan, kehilafan, salah-salah kata, salah-salah, suka nyela dan sebagainya. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.